diaktifkan dulu, lalu dibiak, dan ICT-nya lalu kemudian dikembalikan ke ibu saya. Jadi ini sifatnya adalah autologus atau dari tubuh sendiri, dan di mana terapi sel itu kalau autologus itu pasti yang paling aman. Ya, karena resiko penolakannya tentu ya bisa dibilang tidak ada. Dan ini adalah paper yang cukup baru nih, publikasi jurnal internasional yang cukup baru, ini tahun 2019, telah ditemukan bahwa NK sel itu dapat mengidentifikasi dan secara selektif membunuh kanker stem cell. Jadi kanker itu punya stem cell juga, punya induk juga. Jadi itu yang bisa membuat dia berkembang biak punya. Nah, masalahnya selama ini para researcher tuh bingung gitu, stem cell kanker itu beneran ada nggak sih pertama? Dan yang kedua, ada di mana sih? Terus bunuhnya gimana? Gitu. Nah, ternyata NK sel ini sanggup mengidentifikasi dan membunuh. Sehingga pengetahuan ini sangat penting untuk mencegah relapse atau kekambuhan. Karena apa? Tadi juga kan Dr. Fajar dan Dr. Sonar sudah bicara gitu ya, kalau udah metastasis, udah nyebar, susah setengah mati jadinya terapinya. Jadi sedapat mungkin kan dicegah, jangan sampai menyebar ya. Nah, terus di jurnal ini dikatakan autologus atau dari diri sendiri itu safe alias aman, dan secara overall selain dia aman, NK sel terapi merupakan paradigma baru bagi terapi pada kanker-kanker padat. Karena ya seperti tadi telah disinggung oleh Dr. Fajar, ternyata terapi standar aja nggak cukup. Ya, jangan dibunuh hanya dicoba dari luar aja, tapi dari dalam diri pasiennya juga harus mencoba untuk membentuk pertahanan untuk membunuh para teroris yang pintar ini. Kanker ini teroris yang sangat pintar, jangan lupa. Jadi apa waktu itu yang terjadi? Ibu saya berobat ke Jepang, harganya luar biasa mahal, ambruk deh pokoknya ya, secara keuangan gitu ya, mahal sekali, dan sangat sulit sebenarnya untuk pergi 2 minggu sekali ke Jepang. Ya bersyukur waktu itu belum pandemi, itu pun sudah sulit sekali karena lelah ya, Jepang kan nggak dekat gitu. Sementara tidak ada gunanya juga untuk menginap karena ibu saya hanya diambil darah, lalu saat dibiak kan kita nggak perlu ada di sana ya, terus nanti tinggal dikembalikan lagi tuh selnya, diinfuskan. Nah, jadi di tengah-tengah perjalanan ibu saya berobat, saya nazar lah, ini sedikit cerita pribadi, saya nazar bahwa kalau ibu saya sembuh dengan treatment ini, saya akan berusaha menariknya ke Indonesia untuk tim saya bisa mempelajarinya, bisa mengembangkannya, dan pada suatu titik akan memberikan layanan dalam harga yang jauh lebih murah bila dibandingkan dengan Jepang. Itu waktu itu nazar saya begitu. Dan ternyata, alhamdulillah ibu saya sembuh, dan sesuai nazar, saya menghubungi prof tersebut dan minta untuk alih teknologi dari Jepang. Dan yang diajarkan pertama adalah pengaktifan dan kultur dari T-cell, karena apa? Menurut beliau lebih gampang. Tapi walaupun T-cell yang diajarkan, ternyata saat kita membiak, kita dapat tiga-tiganya juga. Ya, kita akan dapat NK cell, NK T-cell, dan T-cell sekaligus. Gitu. Jadi, waktu itu kami belajar, jadi ini adalah protokol Jepang, di mana dicoba ya, membiakkan T-cell jadi lebih banyak loh. Ternyata kita memang dapat jadinya NKT, T-cell yang bersifat rapid response seperti NK. Jangan bingung dengan gambar ini adalah gambar hasil dari flow cytometry atau quality control dari lab kami ya. Saya coba terangkan dalam bahasa awam ya, ini ya. Tadinya sedikit nih NKT-nya. Terus ini setelah dibiak, diaktifkan, dia jadi banyak. Tuh. Nah, pada saat perjalanan udah belajar nih, gitu. Kalian juga kalau apoteker ya, Anda semua, saya yakin kalau udah, misalnya udah jalan nih sesuatu, udah bisa, terus Anda punya nih alat untuk ngetes, obat ini efisiensinya berapa sih, gitu, efikasinya berapa. Terus pengen ngetes kan, obat lain serupa buatan pabrik lain, sama nggak sih? Kan gitu, pasti ada kecenderungan ke arah gitu kan. Nah, tim kami juga gitu. Setelah bisa dengan protokol Jepang, penasaran nih, kami ingin protokol pembanding waktu itu yang ini dari Kanada. Ya, ternyata hasil NKT cell-nya itu kalah. Tuh. Jadi, ya apa boleh buat, kami masih memakai teknologi Jepang itu. Gitu. Lalu dicoba lagi. Ya, dicoba pada beberapa orang, termasuk ini adalah sampel sehat ya. Jadi di sini
Maaf, saya yang malah ketutupan nih. Oke, di sini kita bisa lihat dari awalnya, dari darahnya yang belum diapa-apain, NKT cell-nya itu sedikit, lalu jadi lebih banyak setelah diaktifkan dan dibiak. Dan ini juga T cell-nya, jadi lebih banyak berpendar dia ya. Nah, NK cell-nya yang tadinya di sini banyak kan ada di sini, ternyata terus jadi membanyak juga. Ini juga nih. Terus lalu dicek lagi, ternyata ya ini, ya T cell-nya yang aktif juga banyak sekali. Tuh. Dan itu sudah dibandingkan dengan protokol dari negara lain. Ya kadang-kadang kan kita juga penasaran ya, gitu. Bener nggak sih nih protokol bener nih sebagus itu gitu ya. Oke, setelah bisa dengan aktivasi dan kultur T cell, kami lalu berlanjut ke alih teknologi untuk NK cell, yang artinya apa? Dapat 3 sel itu tetap sama, tapi sekarang mayoritas diarahkan ke arah NK cell. Dan ini adalah gambarnya, sama seperti tadi, ini hasil flow cytometry dari tim lab. Ya, jadi tadinya semula sebelum diaktifkan itu NK cell-nya sedikit, lalu setelah dilakukan aktivasi dan kultur dengan metode dari Jepang, ya ini adalah NK cell yang banyak sekali didapat sebelum diberikan ke pasien. Ya, ini juga lihat sini ya NK cell-nya ya, terus jadi banyak. NKT-nya juga begitu, tadi sedikit nih, terus jadi banyak deh. Ya, tapi T cell-nya kita tetap dapat, walaupun dalam jumlah yang lebih sedikit. Dan ternyata ini berkorelasi dengan jurnal internasional milik researcher lain, milik tempat lain. ICT itu dapat membantu memperbanyak jumlah sel aktif gitu, pada kanker prostat. Nah, pasien tadi kanker prostat di mana, oh ya saya mohon maaf, ini adalah pada saat beliau sudah melakukan ya treatment berulang-ulang. Tuh. Terus kami coba ambil lagi darahnya, ternyata darah beliau di start awal saja tuh sudah banyak juga tuh, sel imunnya. Ini ya berkorelasi dengan penelitian dari researcher yang lain. Ya, jadi kalau sudah dilakukan, ternyata ICT itu bisa memaintain jumlah dan kualitas keaktifan dari sel imun di tubuh kita. Jadi misalnya saya melakukan terapi gitu ya, ibu saya melakukan terapi misalnya tahun lalu, terus di stop nih udah selesai. Nanti tahun depan diambil lagi darahnya, ya itu yang terlihat imun selnya itu masih bagus biasanya, ya masih bertahan. Dan itu sanggup untuk membantu seorang penderita bekas kanker atau survivor kanker untuk bisa mencegah relapse atau rekurensi. Nah, bagaimana selanjutnya kalau terapi ini mau dikombinasi? Karena kan kita ingat ya satu hal, kanker itu sangat jago loh, teroris yang sangat luar biasa deh, jago banget. Jadi, kanker adalah penyakit yang memerlukan terapi multimodalitas, nggak bisa cuma satu. Ternyata sudah banyak jurnal membuktikan bahwa terapi NK cell atau terapi sel autologus dari badan pasien sendiri bahkan bisa mengenhance atau meningkatkan efek dari pengobatan dengan yang zimap-zimap tadi tuh, monoklonal antibody ya, yang pakai obat. Jadi misalnya pasien dokter Sonar gitu atau pasien dokter Fajar diberikan obat. Nah, obat-obatan itu ya yang membantu untuk mengejar itu sel kankernya itu bisa dibantu fungsinya malah dengan imun sel terapi. Ya, jadi tidak ada pertentangan sama sekali karena sama-sama ingin meningkatkan sel imun di tubuh pasien. Dan apa yang terjadi setelah ICT? Saya ulang sedikit tadi, ini gambaran pasien kanker prostat ya. Jadi ini sebelum terapi berjalan, lalu pasien melakukan jeda 1 tahun setelah melakukannya 15 kali, dan pada saat pengambilan darah berikutnya, ternyata NKT cell-nya udah banyak nih, dibanding sebelum treatment. Ya, jadi ini dilakukan dengan setelah sekuel serial ICT, terus jeda. Nah, terus diambil lagi untuk maintenance, ternyata sel imunnya masih sangat banyak dan masih sangat bagus. Bahkan, persis juga kemarin kami menemukan data di lab, ada seorang pasien penderita kanker prostat juga, yang survivor ya, merupakan survivor kanker prostat, dan sel imun beliau itu justru mirip dengan pasien muda yang melakukan terapi preventif anti-aging. Ya, ini bisa dipakai juga untuk anti-aging ya. Ternyata sel imunnya tuh database awalnya itu sudah